Situasi di Gaza kembali memanas. Israel melontarkan ancaman keras, Hamas harus menerima kesepakatan gencatan senjata atau akan dihancurkan. Di saat bersamaan, Trump menyatakan bahwa kesepakatan sudah dekat. Dalam pernyataan terbaru pada Jumat 30 Mei 2025, Menteri Pertahanan Israel Israel Katz mengultimatum Hamas terima kesepakatan pembebasan sandera atau dimusnahkan. Ancaman ini muncul setelah Hamas menolak proposal gencatan senjata terbaru yang diajukan oleh utusan Amerika Serikat Steve Witkoff. Proposal itu dianggap belum memenuhi tuntutan dasar mereka. Meskipun rincian lengkapnya belum dipublikasikan ke publik, kesepakatan Witkoff mengacu pada proposal yang diklaim sebagai jalan tengah untuk menghentikan perang dan membebaskan sandera. Namun bagi Hamas, poin-poinnya masih terlalu condong ke kepentingan Israel, terutama soal jaminan gencatan senjata permanen dan pembebasan tahanan Palestina. Presiden AS Donald Trump yang tengah berupaya tampil sebagai negosiator damai menjelang pemilu 2025 mengatakan bahwa kesepakatan sudah sangat dekat. Ia menambahkan bahwa pengumuman besar bisa datang siang ini atau besok. Trump jelas ingin menampilkan pencapaian diplomatik ini sebagai kemenangan besar, terutama bagi basis pemilih pro-Israel di dalam negeri. Sementara negosiasi berlangsung, Israel justru mengumumkan pendirian 22 permukiman baru di wilayah tepi barat. Langkah ini diumumkan oleh Menteri Keuangan sayap kanan, Bezalel Smotrich, bersama Menteri Pertahanan Katz. Bahkan pos-pos ilegal yang sebelumnya dibangun tanpa izin pun kini akan dilegalkan. Katz menyatakan bahwa mereka berkomitmen membangun negara Yahudi Israel di tepi barat, wilayah yang menurut hukum internasional adalah wilayah Palestina yang diduduki. Pernyataan Hamas akan dimusnahkan bukan kalimat kosong. Israel telah menyatakan sejak awal bahwa tujuan utamanya dalam perang ini adalah menghancurkan infrastruktur militer dan politik Hamas. Namun, kata dimusnahkan juga menyiratkan kekhawatiran besar. Bagaimana dampaknya bagi warga sipil? Apakah ini akan menjadi pembenaran untuk operasi militer yang lebih masif, lebih destruktif, dan memicu reaksi internasional yang lebih keras? Dunia kini berada di titik kritis. Di satu sisi, ada tekanan internasional dari Prancis, Jerman, dan sejumlah negara Eropa agar Israel menahan diri. Di sisi lain, Netanyahu dan kabinet sayap kanan tetap berpegang pada strategi militer. Apakah Hamas akan menyerah pada tekanan ini, atau akan tetap bersikeras hingga perang berlanjut? Kesepakatan mungkin memang dekat seperti kata Trump, tapi damai sejati masih terasa jauh. Ancaman, ekspansi, dan konflik di medan tempur justru semakin intensif. Pertanyaannya kini bukan hanya apakah Hamas akan menerima, tapi apakah Israel memang siap mengakhiri perang